Dalam perjalanan spiritual, seringkali kita menemukan diri kita terpisah dari keramaian. Berjalan di jalur yang sunyi namun penuh makna. Mungkin Anda merasakan getaran yang berbeda, seakan Anda berdansa mengikuti irama alam semesta yang tidak semua orang bisa dengar. Ini bukan sekadar kesendirian, melainkan suatu pertanda bahwa jiwa Anda sedang mengalami metamorfosis spiritual. Di dalam video yang akan kita jelajahi bersama, kita akan mengungkap tanda-tanda kebangkitan rohani. Tanda pertama dimulai dengan transformasi hubungan kita. Ketika cahaya spiritual mulai menyinari pandanganmu, Anda akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting, kini terasa tidak lagi berarti. Anda mulai merenungkan kedalaman percakapan dan keautentikan ikatan yang terjalin. Dunia yang dulu tampak monokrom kini berubah menjadi kanvas berwarna-warni. Namun, warna-warna tersebut tidak selalu terlihat oleh semua orang, dan perubahan ini dapat membuatmu merasa terasing, seolah-olah Anda adalah pengamat dari dunia yang Anda kenal. Isolasi ini bukanlah tentang jumlah teman yang Anda miliki, melainkan tentang evolusi batin yang Anda alami. Anda sedang bertumbuh, mekar dalam dimensi yang lebih dalam, yang tidak selalu dapat dilihat dengan mata kasat. Anda mulai mencari ikatan yang lebih bermakna, yang menyuburkan jiwa daripada sekadar mengisi ruang dalam agenda sosialmu. Ini bukan tentang menjadi antisosial, tetapi tentang hasrat jiwa untuk menemukan sesuatu yang lebih substansial, sesuatu yang autentik. Rasa haus akan kedalaman, dan keaslian ini telah ada sejak zaman dahulu. Sepanjang sejarah, banyak individu yang mendengar panggilan ini dan memilih untuk menyepi. Mereka ini seringkali adalah para biksu atau pencari kebenaran spiritual yang menemukan kekuatan dalam kesunyian. Para biksu dari berbagai tradisi telah lama memeluk kesendirian, menarik diri ke biara yang terpencil untuk mencari kedamaian dan memahami misteri yang lebih besar. Dalam kesunyian yang sakral, mereka percaya dapat menemukan koneksi yang lebih dalam dengan keilahian atau esensi diri mereka yang paling dalam. Namun, jalan kesendirian ini tidak hanya ditempuh oleh para biksu. Banyak cerita dari masa lalu menceritakan tentang pertapa bijak dan bahkan orang-orang biasa yang mencari kesunyian untuk mendalami pemahaman mereka tentang kehidupan dan diri mereka sendiri. Dalam tradisi timur, kita sering mendengar tentang yogi yang mengasingkan diri ke Himalaya selama bertahun-tahun dalam pencarian pencerahan. Mereka percaya bahwa dengan memisahkan diri dari kebisingan dunia, mereka dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Di barat, kita juga menemukan kisah-kisah serupa, seperti Henry David Thoreau yang menghabiskan waktu di kabin hutan untuk mencari kehidupan yang lebih sederhana dan merenungkan pikiran tanpa gangguan dari masyarakat. Dalam bukunya yang terkenal berjudul Walden, Sang Penjelajah Jiwa Thoreau mengukirkan pengalamannya yang mendalam, mengajarkan kita bahwa kesendirian bukanlah pengucilan, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih luas tentang esensi kehidupan. Namun perlu diingat bahwa jalan kesendirian bukanlah ajakan untuk meninggalkan dunia, melainkan undangan untuk menemukan keseimbangan, menciptakan ruang sakral untuk berdialog dengan diri sendiri, mendengarkan bisikan hati yang sering tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan. Mari kita renungkan sejenak. Apakah Anda menyadari bahwa percakapan-percakapan ringan tidak lagi menyentuh hatimu? Atau bahwa gosip dan rencana akhir pekan tidak lagi membangkitkan semangatmu? Ini adalah titik balik dalam perjalanan rohanimu. Bukan kehilangan minat terhadap sesama, melainkan keinginan untuk interaksi yang lebih bermakna. Ini adalah pergeseran yang halus namun fundamental, yang mungkin tidak Anda sadari, hingga Anda menemukan dirimu dalam kesunyian malam, merenungi alasan Anda menolak keramaian. Transisi ini mungkin terasa pahit. Anda mungkin merasa salah dimengerti, dijauhi, atau ditinggalkan oleh mereka yang pernah dekat di hati. Namun, ini adalah jalan menuju keautentikan. Anda sedang melepaskan diri dari lapisan-lapisan yang tidak lagi mencerminkan esensi sejatimu. Merasa seperti orang buangan adalah bagian dari proses transformasi ini. Namun, ada keindahan yang tersembunyi di balik fase ini. Saat Anda melangkah maju, Anda mulai menarik mereka yang beresonansi dengan frekuensi jiwamu. Lingkaran pertemananmu mungkin menyusut, namun menjadi lebih berarti.
Ikatan-ikatan baru yang terjalin akan lebih dalam, lebih selaras dengan esensi dirimu yang sebenarnya, dan dengan siapa Anda sedang bertransformasi. Ini adalah perjalanan dari kuantitas menuju kualitas, dari permukaan menuju kedalaman. Seiring kita melanjutkan eksplorasi tanda-tanda transformasi spiritual yang mendalam ini, kita bertemu dengan tanda berikutnya yang kedua, peningkatan sensitivitas. Pernahkah Anda merasa terhanyut oleh gelombang emosi atau energi di sekitarmu? Sensitivitas yang meningkat ini bukan sekadar perubahan suasana hati sementara. Ini adalah bagian integral dari kebangkitan spiritualmu. Dunia menjadi lebih gaduh, lebih terang, lebih intens. Anda tidak hanya melihat, Anda merasakan. Anda tidak hanya mendengar, Anda mendengarkan. Setiap indera menjadi lebih tajam, dan dengan ketajaman ini, Anda memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tempatmu di dalamnya. Ketika diri kita tersentuh oleh kepekaan yang mendalam dan baru, sebuah melodi bisa menggugah jiwa, sementara berita dunia mungkin mengetuk hati kita dengan kekuatan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Kita mulai merasakan getaran empati yang kuat, mengalir melalui kita, memungkinkan kita merasakan sukacita dan duka orang lain sebagai bagian dari esensi kita sendiri. Ini adalah anugerah ilahi, yang juga dapat menjadi beban bagi jiwa. Ketika kita membuka diri untuk merasakan kehidupan dengan lebih intens, kita mungkin merasa terpapar, mentah, dan rentan. Namun, kepekaan ini tidak hanya mempengaruhi hati kita. Indera kita pun menjadi lebih tajam, lebih peka. Kita mungkin mulai menghargai nuansa rasa dan aroma yang sebelumnya luput dari perhatian kita. Kelembutan kain, keindahan gradasi warna, dan kehalusan suara. Semesta tampaknya berkata lebih banyak kepada kita. Ketika kita terbuka terhadap aliran informasi sensorik ini, kita mungkin merasa kewalahan. Lingkungan kita yang biasa mungkin terasa terlalu intens, terlalu penuh. Ini terjadi karena saat kita berkembang secara spiritual, kesadaran kita melebar. Kita mulai menyatu dengan dunia di tingkat yang lebih dalam, menyentuh esensi yang sebelumnya tersembunyi. Kepekaan ini adalah tanda bahwa kita sedang membuka pintu kesadaran, melampaui batasan diri kita yang lama. Mengarungi lautan kepekaan yang meningkat ini memang menantang. Kita mungkin merasa perlu untuk menyendiri lebih sering, mencari ketenangan untuk mengisi ulang energi, dan merenungkan pengalaman kita. Ingatlah, ini bukanlah penarikan diri dari dunia, melainkan pencarian keseimbangan dalam kesadaran yang terus berkembang. Dalam konteks spiritual, meditasi adalah praktik yang sangat sesuai dengan peningkatan kepekaan ini. Meditasi, yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh berbagai budaya, membantu kita meningkatkan kepekaan terhadap diri sendiri dan alam semesta. Dengan fokus yang sengaja dan pengurangan gangguan, kita dapat terhubung dengan pikiran, emosi, dan sensasi terdalam kita. Praktik ini seringkali meningkatkan kepekaan kita terhadap perasaan kita sendiri dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia batin. Meditasi juga membantu kita menjadi lebih peka terhadap emosi kita. Seperti yang telah disebutkan, kepekaan yang meningkat dapat memunculkan emosi yang kuat. Meditasi memberi kita alat untuk menavigasi emosi ini dengan lebih bijaksana. Dengan duduk dalam keheningan dan mengamati pikiran serta perasaan kita tanpa penghakiman, kita dapat mengembangkan kesadaran yang lebih luas tentang keadaan emosional kita. Kesadaran emosional yang ditingkatkan ini dapat membawa kita ke regulasi emosi yang lebih baik dan kedamaian batin yang lebih dalam. Selain itu, meditasi dapat meningkatkan persepsi sensorik kita. Saat kita meditasi, kita seringkali memusatkan perhatian pada napas atau titik fokus tertentu. Fokus yang ditingkatkan ini dapat memperluas kesadaran kita terhadap sensasi fisik. Kita mungkin menjadi lebih sadar akan naik turunnya napas kita, perasaan tanah di bawah kaki kita, atau sensasi udara yang menyentuh kulit kita. Sensitivitas yang ditingkatkan terhadap sensasi fisik ini dapat membawa kita untuk merasakan dunia dengan kedalaman dan kekayaan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita belajar untuk menyambut kepekaan baru ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai karunia yang berharga. Ini adalah undangan untuk merasakan kehidupan dengan kedalaman dan kekayaan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.
menghubungkan kita dengan alam semesta secara pribadi dan bermakna. Kita kemudian memasuki fase penting ketiga, pencarian akan otentisitas dan kebenaran. Aspek ini sangat krusial dalam kebangkitan spiritual kita, karena ia membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia dan diri kita sendiri. Apakah Anda pernah merasa dipanggil untuk mempertanyakan norma-norma, struktur mendasar dari realitas Anda? Anda mulai menembus permukaan, mencari sesuatu yang lebih asli, lebih nyata. Pencarian akan otentisitas ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran di luar diri kita. Ini juga tentang menyingkap kebenaran dalam diri kita. Ini adalah penyelaman yang mendalam ke dalam inti keberadaan kita, mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai yang telah lama kita pegang. Perjalanan menuju otentisitas seringkali dimulai dengan introspeksi yang mendalam. Anda mungkin mendapati diri Anda tenggelam dalam refleksi diri, mengevaluasi pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ini adalah proses pengupasan lapis demi lapis, mengungkap aspek diri yang tersembunyi atau terlupakan. Proses ini mungkin terasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan pada saat-saat tertentu, karena menantang kita untuk menghadapi bagian dari diri kita yang mungkin kurang kita banggakan. Namun, ini juga merupakan proses pembebasan, membawa kita lebih dekat ke esensi sejati kita. Pencarian akan otentisitas juga mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita menjadi lebih selektif tentang informasi yang kita serap, percakapan yang kita ikuti, dan lingkungan yang kita pilih. Percakapan dangkal, hubungan yang kosong, dan topeng sosial kehilangan daya tariknya. Kita mendambakan kedalaman, kejujuran, dan ketulusan dalam setiap bentuk komunikasi. Ini bukan tentang menjadi kritis atau menghakimi. Ini tentang menyelaraskan kehidupan luar kita dengan kebenaran batin kita. Menemukan kesesuaian ini bisa menjadi tantangan. Ini dapat menimbulkan konflik dengan norma dan harapan masyarakat. Anda mungkin merasa tidak sejalan dengan status quo, merasa seperti orang luar saat Anda mengejar jalan yang jarang dilalui. Namun, inilah inti dari kebangkitan Anda. Ini adalah perjalanan untuk melepaskan diri dari ilusi dan merangkul kebenaran, tidak peduli seberapa tidak nyaman atau tidak konvensional jalannya. Dalam konteks filsafat abad pertengahan, Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf yang hidup pada abad ke-13, menggambarkan pencarian akan otentisitas dan kebenaran dengan cara yang unik. Meskipun dia hidup di zaman yang sangat berbeda dari zaman kita, pencariannya akan kebenaran dan otentisitas tetap menjadi inspirasi abadi bagi pencarian manusia akan pemahaman yang lebih dalam. Thomas Aquinas, sang penjelajah jiwa yang tak kenal lelah, mengembara dalam labirin batinnya, mencari esensi yang paling murni dari eksistensi. Dengan mata batin yang terbuka lebar, dia menolak untuk hanya menerima apa yang dihadirkan oleh dogma gerejawi yang kaku. Baginya, kebenaran bukanlah sesuatu yang diterima begitu saja, melainkan permata yang harus digali dengan akal dan pertimbangan yang tajam. Dalam kesunyian ruang batinnya, Aquinas menemukan suara kebenaran yang bisu namun berkuasa. Dia tidak hanya merenungkan filsafat yang abstrak, dia menari dalam harmoni antara iman dan logika, yakin bahwa keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam pencarian akan kebenaran yang tak terbatas. Perjalanan ini, meski penuh dengan tantangan dan konflik dengan otoritas yang ada, adalah perjalanan yang harus dilalui bagi siapa saja yang berani menatap dalam ke dalam dirinya sendiri. Aquinas, dalam interaksi dengan dunia bukanlah seorang penonton pasif. Dia adalah seorang partisipan aktif dalam dialog intelektual, berbagi dan menyerap kebijaksanaan dari sesama pencari kebenaran. Karya-karyanya, terutama Summa Theologica, adalah monumen dari pencarian tak kenal lelahnya akan pemahaman yang lebih dalam dan lebih jelas tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dia tidak pernah puas dengan permukaan yang dangkal dari pengetahuan. Dia mengebor ke dalam, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar tentang keberadaan dan moralitas. Dalam perjalanannya menuju otentisitas, Aquinas tidak hanya menyelaraskan dirinya dengan kebenaran batin, tetapi juga dengan kebenaran universal yang lebih besar. Dia mengangkat pentingnya kebajikan dan etika,
bukan sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi sebagai ekspresi dari harmoni antara diri dan ilahi. Dalam perjalanan mencari hubungan yang otentik, Aquinas mengajarkan kita bahwa kesepian bukanlah musuh, melainkan teman yang mengingatkan kita pada nilai keaslian. Hubungan yang benar-benar bermakna adalah yang dibangun atas fondasi kejujuran dan kedalaman, meskipun jarang ditemukan. Dan ketika kita menemukan diri kita di persimpangan, dihadapkan pada kebangkitan tujuan yang baru, Aquinas mengingatkan kita bahwa ini bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru. Ini adalah saat ketika kita menyadari bahwa kepuasan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian material, tetapi dalam keselarasan dengan nilai-nilai dan hasrat yang paling dalam. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan cara yang lebih otentik, sebuah undangan untuk memeluk makna yang lebih dalam dari keberadaan kita. Dalam keheningan jiwa, seringkali kita merasakan getaran yang tidak nyaman, sebuah rasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah celah dalam kehidupan kita. Mungkin kita mulai meragukan jalan yang telah kita tempuh, tujuan yang kita kejar, atau bahkan hobi yang kita nikmati. Kepuasan yang pernah kita rasakan kini terasa kosong dan tidak memadai. Ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, seolah-olah dunia kita terguncang. Namun, getaran ini sebenarnya adalah suara hati kita yang memanggil, dorongan dari jiwa kita untuk mencari jalan yang lebih selaras dengan esensi kita yang sejati. Ini adalah undangan untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru, untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk berkontribusi dengan cara yang bermakna bagi kita. Perubahan ini tidak selalu berarti melakukan perubahan besar seperti meninggalkan pekerjaan atau pindah ke negara lain, meskipun bagi beberapa orang mungkin itu yang terjadi. Ini lebih tentang mengarahkan hidup kita pada nilai dan aktivitas yang sejalan dengan jiwa kita. Saat kita merangkul tujuan baru ini, kita mungkin melihat perubahan dalam prioritas dan pilihan kita. Kita mungkin merasa tertarik pada aktivitas yang memberi nutrisi pada jiwa kita, terlibat dalam pekerjaan yang memberikan dampak, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menginspirasi dan memberi semangat kepada kita. Perubahan ini bukan tentang menolak masa lalu kita, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih sejalan dengan siapa kita sekarang. Tanda keempat. Perjalanan mendalam ini sejalan dengan filosofi yang dikenal sebagai eksistensialisme, yang menekankan pada kebebasan individu, pilihan, dan tanggung jawab pribadi. Eksistensialisme mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri, dan bahwa terserah kepada kita untuk menemukan jalan dan makna kita sendiri. Filosofi ini tidak berfokus pada apa yang masyarakat anggap sebagai sukses atau berharga. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk melihat ke dalam diri dan menemukan keinginan dan aspirasi sejati kita. Pada intinya, eksistensialisme meyakini bahwa kehidupan pada dasarnya tidak memiliki makna kecuali apa yang kita berikan padanya. Ini bisa menjadi pemahaman yang menakutkan dan membebaskan. Menakutkan karena berarti tidak ada jawaban universal atau jalan yang telah ditentukan untuk diikuti. Tetapi juga membebaskan karena memberdayakan kita untuk menciptakan tujuan kita sendiri dan menemukan kebahagiaan serta kepuasan dalam pilihan yang kita buat. Ketika Anda mulai mempertanyakan arah hidup Anda dan merasakan gelisah, itu adalah momen eksistensial. Itu adalah tanda bahwa Anda siap untuk bertanggung jawab atas hidup Anda dan membuat pilihan yang lebih sejalan dengan diri Anda yang sejati. Proses ini membutuhkan banyak keberanian dan introspeksi diri. Ini mungkin melibatkan eksplorasi atas passion Anda, mencoba hal-hal baru, dan kadang-kadang mengambil risiko. Penting juga untuk diakui bahwa perjalanan menuju rasa tujuan baru ini tidak selalu mudah atau lurus. Ada mungkin saat-saat keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian. Tetapi eksistensialisme mengajarkan kepada kita bahwa perasaan-perasaan ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Mereka bukanlah rintangan yang harus dihindari, tetapi tantangan yang harus dihadapi, karena mereka membantu kita tumbuh dan memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan spiritual, penting untuk diingat bahwa pencarian dan penerimaan tujuan baru dalam hidup adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir.
Perjalanan ini melibatkan eksplorasi, pembelajaran, dan transformasi. Mungkin ada saat-saat ketidakpastian atau ketakutan karena melangkah ke dalam ketidakpastian jarang nyaman. Namun, tantangan-tantangan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan dan transformasi. Membentuk Anda menjadi individu yang lebih sadar dan terpenuhi. Sekarang mari kita beralih ke tanda kelima, dan mungkin yang paling transformatif dalam perjalanan spiritual, yaitu perluasan kesadaran dan kasih sayang. Perluasan ini bukan hanya tentang memperluas pemahaman intelektual Anda. Ini adalah tentang memperdalam kesadaran emosional dan spiritual Anda. Apakah Anda pernah merasakan lonjakan empati tiba-tiba, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, atau hubungan yang dalam dengan alam semesta secara umum? Ini adalah perluasan kesadaran, sebuah realisasi bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Saat kesadaran Anda berkembang, Anda mulai melihat keterhubungan semua kehidupan. Anda menyadari bahwa tindakan, pikiran, dan perasaan Anda bukanlah peristiwa yang terisolasi tetapi bagian dari jaringan yang rumit dari keberadaan. Realisasi ini membawa rasa tanggung jawab, keinginan untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain dan planet ini. Anda mulai melihat dunia tidak hanya melalui lensa kebutuhan dan keinginan Anda sendiri, tetapi dengan visi kesejahteraan kolektif. Kasih sayang secara alami mengalir dari kesadaran yang diperluas ini. Ini bukan lagi tentang merasa kasihan pada orang lain. Ini tentang benar-benar memahami perjuangan mereka dan ingin membantu meringankan beban mereka. Kasih sayang ini meluas di luar umat manusia kepada semua makhluk hidup dan lingkungan. Anda mulai mengambil tindakan, besar atau kecil, yang berkontribusi pada kesejahteraan orang lain dan planet ini. Ini bisa sesederhana menjadi lebih ramah dalam interaksi sehari-hari Anda, menjadi relawan, atau membuat pilihan yang lebih sadar lingkungan. Kesadaran dan kasih sayang yang diperluas ini juga membawa rasa damai dan kepuasan. Anda menemukan kebahagiaan dalam kesejahteraan orang lain dan kepuasan dalam berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Ini bukan berarti bahwa kehidupan menjadi bebas dari tantangan, tetapi pendekatan Anda terhadap tantangan ini berubah. Anda mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar Anda. Sebagai kesimpulan, tanda kelima dari pencerahan spiritual, perluasan kesadaran dan kasih sayang, mungkin adalah yang paling berdampak. Ini menandakan pergeseran dari eksistensi yang berpusat pada diri sendiri, menjadi cara hidup yang lebih inklusif, empatik, dan terhubung. Saat Anda memulai perjalanan ini, ingatlah bahwa setiap langkah, sekecil apapun, berkontribusi pada pertumbuhan spiritual Anda dan perbaikan dunia di sekitar Anda.